Loh, bentar. Kok kamu makan buburnya diaduk? Aku lebih suka begini, soalnya bumbunya tercampur merata. Kan jadinya nggak estetik. Selain itu, kamu nggak bisa dong rasain sensasi setiap toppingnya. Ya udah sih, makan tinggal makan. Ya nggak bisa lah. Makan bubur tuh harus dinikmatin satu persatu toppingnya. Oke, kita tinggalkan dulu perdebatan antara Reno dan Tika tentang bubur yang diaduk dan tidak diaduk. Dari contoh tersebut menunjukkan bahwa Reno merupakan golongan orang makan bubur diaduk agar semua rasanya tercampur merata ketika dimakan. Sedangkan Tika adalah golongan orang yang makan bubur tidak diaduk demi menjaga sensasi rasa dan nilai estetika. Perbedaan golongan ini sering terjadi dalam masyarakat, terutama dalam keberagaman masyarakat seperti di Indonesia. Sara adalah istilah yang tepat untuk menggambarkan perbedaan-perbedaan tersebut. Sara, apa itu Sara? Apakah dampak yang ditimbulkannya? Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Singkatnya, Sara merupakan singkatan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia yang merupakan negara dengan keberagaman yang sangat besar. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, seperti latar belakang sejarah, budaya, kepercayaan, genetik, lingkungan tempat tinggal, pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Banyak sekali contoh yang ada di lingkungan sekitar kita, seperti perbedaan agama, perbedaan ras, suku, perbedaan partai politik, perbedaan golongan gender, perbedaan usia, dan lain sebagainya. Lantas, apakah dampaknya? Ketika memiliki sebuah perbedaan yang mencolok dengan orang lain, biasanya kita akan menganggap sesuatu milik kita lebih baik daripada milik orang lain. Dari sini, muncullah perbedaan pendapat yang mengarah pada konflik sosial. Ketegangan antara kelompok yang berbeda seringkali berujung pada kekerasan dan kerusuhan, merusak harmoni yang harusnya terjalin. Selain itu, diskriminasi menjadi masalah serius yang dihadapi oleh banyak individu. Perlakuan tidak adil terhadap kelompok tertentu dapat menghambat akses mereka terhadap berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik, menciptakan ketidaksetaraan yang mendalam. Diskriminasi dapat menghambat kesempatan individu dari kelompok tertentu untuk berkembang dan mencapai potensi mereka. Akhirnya, ketidakstabilan politik seringkali muncul sebagai akibat dari ketegangan yang berkaitan dengan isu SARA, yang berdampak pada keamanan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Polarisasi atau perbedaan kelompok masyarakat juga menjadi dampak yang tak terhindarkan. Perbedaan yang tidak dikelola dengan baik dapat memisahkan kelompok-kelompok untuk membentuk identitas yang eksklusif dan mengurangi rasa kebersamaan. Stigma dan stereotip negatif dapat memperburuk situasi, merusak reputasi dan hubungan antar individu. Di tengah keragaman yang ada, isu SARA seringkali menjadi topik yang sensitif. Namun, di baliknya terdapat dampak positif yang dapat kita ambil sebagai pelajaran yang berharga. Ketika masyarakat dihadapkan pada isu SARA, seringkali muncul kesadaran yang lebih dalam tentang pentingnya menghargai perbedaan. Diskusi-diskusi yang terjadi, baik di ruang publik maupun di media sosial, mendorong individu untuk lebih memahami latar belakang budaya dan agama satu sama lain. Hal ini menciptakan ruang untuk dialog yang konstruktif, di mana orang-orang dari berbagai latar belakang dapat saling berbagi pengalaman dan perspektif. Lebih jauh lagi, isu SARA dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk membangun rasa toleransi yang lebih kuat. Dalam menghadapi perbedaan, banyak komunitas yang mulai mengadakan kegiatan bersama yang melibatkan berbagai kelompok. Kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antar warga, tetapi juga menciptakan rasa persatuan di tengah keragaman. Mengantisipasi konflik SARA memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu cara untuk mengantisipasi konflik SARA adalah dengan membangun komunikasi yang efektif antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan membangun komunikasi yang efektif, kita dapat memahami perbedaan yang ada dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak.
Selain itu, diperlukan juga peningkatan kesadaran masyarakat tentang toleransi, keberagaman, dan hak asasi manusia. Dengan demikian, kita dapat mengurangi ketegangan dan konflik antara kelompok-kelompok yang berbeda. Dalam mengatasi konflik SARA, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menyebarkan kebencian atau melakukan diskriminasi, sehingga menciptakan rasa aman bagi seluruh warga negara. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Masyarakat harus berani melawan ujaran kebencian dan menyebarkan pesan-pesan positif tentang kerukunan dan persatuan. Ketika pemerintah dan masyarakat bersinergi, konflik SARA dapat diminimalisir. Dengan kebijakan yang mendukung dan partisipasi aktif masyarakat, Indonesia dapat menjadi contoh negara yang mampu merayakan keragaman dan hidup dalam harmoni. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini nih Pak, masa makan bubur diaduk? Ya nggak nikmat lah. Ya enak diaduk, lebih merata. Loh, ya enggak dong. Sudah, mau diaduk apa enggak? Sama-sama enak dimakan. Kalian masalah gini aja diperdebatin. Semua orang memiliki kesukaan yang berbeda-beda. Jadi, hargai dan terima perbedaan itu. Iya Pak. Saya aja jualan bubur tapi enggak suka bubur. Kenapa sih hal kecilnya harus bohong? Pak Somad menekankan pentingnya menghargai dan menerima perbedaan, serta tidak memaksakan kesukaan yang sama kepada orang lain. Dialog ini mengajarkan kita tentang pentingnya toleransi, keberagaman, dan menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kita dapat memanfaatkan keberagaman sebagai kekuatan untuk membangun masyarakat yang lebih kuat dan harmonis. Mari kita rayakan keberagaman kita dan membangun Indonesia lebih baik. Keberagaman adalah kekuatan, bukan kelemahan.